Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mengemukakan takhrij hadis tentang toharoh dan sholat. Pembahasan pertama yaitu dari matan dan syahid. Matannya kita ambil dari hadis Sahih Bukhari yang berbunyi la tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawaddo. Kemudian syahid. Definisi hadis syahid yaitu hadis yang matanya ada kesamaan secara lafal atau makna dengan hadis lain, dan sanad sahabat dari hadis-hadis tersebut pun berbeda. Yang pertama ada dari Sahih Bukhari nomor 132 dalam kitab Al-Wudu, kemudian ada juga dalam Sahih Muslim nomor 332 dalam kitab At-Thaharah, kemudian ada dalam Sunan At-Tirmidzi nomor 71 kitab At-Thaharah an Rasulillah, kemudian Sunan Abu Daud nomor 55 dalam kitab At-Thaharah, kemudian ada juga dari Musnad Ahmad bin Hanbal nomor 7732 dalam kitab Baqi Musnad Al-Mukatsirin, kemudian dari Musnad Ahmad bin Hanbal juga nomor 7875 dalam kitab Baqi Musnad Al-Mukatsirin. Selanjutnya terjemah mufrodat dan makna lafaz. Terjemahnya yaitu telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Handhali berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdul Razak berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hamam bin Munabbih bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas sehingga ia berwudu. Seorang laki-laki dari Hadramaut berkata, apa yang dimaksud dengan hadas wahai Abu Hurairah? Dan Abu Hurairah menjawab, kentut baik dengan suara atau tidak. Hadis riwayat Bukhari nomor 132. Kemudian mufrodat dan makna lafaz. Mufrodat yang pertama ada qabbala, tuqbalu. Terjemahnya yaitu menerima. Makna lafadznya yaitu menggunakan bentuk nafi atau peniadaan, dan ini lebih mengena dibandingkan dengan menggunakan bentuk nahi atau larangan. Karena bentuk nafi juga mengandung makna larangan, dan tambahan larangan merupakan hakikat pada suatu perkara. Terjemah yang kedua yaitu ahdasa, yang artinya kotoran. Maksudnya adalah berhadas. Yang dimaksud dengan hadas adalah sesuatu yang keluar dari dua lubang pelepasan atau bisa hal lain yang membatalkan wudu. Yang ketiga adalah mufradatnya yatawaddo, yang terjemahnya yaitu berwudu. Makna lafadznya yaitu wudu adalah salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan air. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Berwudu bisa pula menggunakan debu yang disebut dengan tayamum. Esensi hadis, ta'rif istilah dan dilalah. Yang pertama, ta'rif istilah. Secara istilah dipahami bahwa hadis adalah setiap yang idofah kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir, dan sebagainya. Yang maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW yang lahir pada tahun 571 Masehi dan wafat pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah. Sahabat adalah yang hidup sejaman dengan Nabi SAW, sempat berjumpa atau liqa dan meninggal dalam keadaan Islam. Tabi'in adalah orang yang hidup sejaman dengan sahabat, lahir setelah Nabi SAW wafat pada 11 Hijriah dan meninggal dalam keadaan Islam. Adapun yang idofah kepada Allah yang bukan Al-Quran adalah yang nisbah kepada Allah secara makna dan lafadznya dari Nabi SAW. Hadis ini dikatakan hadis secara istilah karena idofah kepada Nabi SAW, sebab secara istilah hadis adalah setiap yang idofah kepada Nabi, sahabat, tabi'in, dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bukan Al-Quran. Tandanya adalah sigoh Rasulullah SAW. Yang kedua, ta'rif dilalah. Hadis secara dilalah adalah semua hadis yang termaktub pada kitab hadis, yakni diwan atau maswadil asliyah, hasil dari proses riwayah dan tadwin yang ditekuni oleh para muhadisin sampai abad ke-5 Hijriah, yang terdiri dari kitab musnad dan kitab musonaf. Kitab musnad adalah kitab yang disusun dengan sistem tasnid, yakni susunannya berdasarkan urutan rawi sahabat, disebut musnad dan mu'jam. Kitab musonaf yaitu kitab hadis yang disusun dengan sistem tasnif, yaitu susunannya berdasarkan urutan bab-bab tematik atau maudu'i, disebut muwatta, jami', musonaf, sunan, sahih, dan mustadrak. Pada hadis tentang toharoh dan sholat ini dikatakan hadis secara dilalah karena termaktub pada kitab hadis, yakni kitab Sahih Bukhari. Sebab hadis secara dilalah adalah semua hadis yang termaktub pada kitab hadis atau maswadil asliyah, tandanya dengan footnote rawahul Bukhari. Unsur hadis yang meliputi ta'rif arkan. Dengan kajian ilmu hadis, riwayah dan diroyah melalui kajian teori sistem dari riwayah dan diroyah tersebut, maka esensi hadis dipahami dari unsur-unsurnya yang terdiri dari rawi, sanad, dan matan. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis, yakni yang menerima, memelihara, dan menyampaikan hadis.
Sanad adalah sandaran hadis atau sumber pemberitaan atau referensi hadis. Kemudian sedangkan matan adalah redaksi atau lafaz teks hadis yang letaknya setelah atau di ujung sanad. Ketiga unsur rawi, sanad dan matan merupakan arkan yang menunjukkan eksistensi atau keberadaan hadis. Hadis tentang toharoh dan sholat dikatakan hadis secara arkan karena terdiri dari unsur rawi, sanad, dan matan. Rawinya adalah orang yang meriwayatkan hadis, yakni yang menerima, memelihara, dan menyampaikan hadis, yaitu yang pertama Abu Hurairah radhiyallahu an, kedua Hammam bin Munabbih, ketiga Ma'mar bin Rashid, keempat Abdul Razak bin Hammam, yang kelima Ishaq bin Ibrahim al-Handoli, dan Imam al-Bukhari. Sanadnya adalah keseluruhan rawi yang menjadi sandaran hadis, mulai dari Imam Bukhari, kedua Ishaq bin Ibrahim al-Handoli, yang ketiga Abdul Razak bin Hammam, yang keempat Ma'mar bin Rashid, yang kelima Hammam bin Munabbih, dan yang keenam Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian matannya adalah teks la tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawaddo. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza Aulia. Di sini saya akan mempresentasikan jenis hadis. Baik, jenis hadis. 1. Jumlah rawi. Berdasarkan jumlah rawi, jenis hadis terbagi pada mutawir dan ahad. Hadis mutawir adalah hadis yang jumlah rawinya banyak. Dengan syarat mahsusin rawi, tidak ada kesan dusta, minimal 4 orang rawi setiap tobakoh. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah rawinya tidak banyak, yaitu 3 tobakoh masyhur, 2 per tobakoh aziz, 1 per tobakoh qorib. Berdasarkan kriteria tersebut, hadis riwayat Imam Al-Bukhari digolongkan ke dalam hadis ahad qorib karena terdapat 4 tobakoh yang rawinya tunggal atau menyendiri, yaitu pertama Abu Hurairah, kedua Hammam bin Muhabbin, ketiga Ma'mar bin Rashid, dan keempat Abdul Razak bin Hammam. Oke. Abu Hurairah, beliau termasuk dalam golongan sahabat dan mayoritas ulama sepakat bahwa semua sahabat Rasulullah yang meriwayatkan hadis dianggap adil dan sikoh. 2. Hammam bin Munabbih, penilaian ulama terhadap beliau. Hammam bin Munabbih memang seorang rawi yang kredibilitasnya tidak dilakukan lagi. 3. Ma'mar bin Rashid, adapun penilaian para ulama terhadap beliau adalah Yahya bin Ma'in, orang yang sikoh. Baik, Abdul Razak, penilaian ulama terhadap Abdul Al-Razak ialah sebagai berikut. Abu Dawud Al-Sijistani, orang yang sikoh. Ishaq bin Ibrahim, penilaian ulama terhadap beliau hanya ditemukan satu penilaian oleh Ibnu Hibban yang menggolongkannya ke dalam rawi-rawi yang sikoh. Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail, penilaian ulama terhadap beliau adalah Ibnu Hibban, ia seorang yang sikoh. Baik, dari segi idofah matan, hadis terbagi pada marfu, idofah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mauquf, idofah kepada sahabat, maktu, idofah kepada tabiin, dan qudsi, idofah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bukan Al-Quran. Berdasarkan bentuk matan, hadis terbagi pada qauli, ucapan, fi'il, perbuatan, takrir, ketetapan. Dari segi tanda idofah dan bentuk matan, hadis terbagi pada hakiki, eksplisit, dan hukmi, implisit. Berdasarkan kriteria tersebut, hadis tentang toharo dan sholat adalah termasuk hadis marfu, qauli, hakiki, yakni hadis yang matannya idofah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bentuknya berupa ucapan dengan tanda idofah dan bentuk matannya jelas eksplisit. Baik, dari segi persambungan sunat, hadis terbagi pada mustahil dan munfasil. Hadis muntasil adalah hadis yang sanadnya bersambung, yakni rawi, murid, dan guru yang ada pada sanad bertemu liko karena hidup sezaman, setempat, dan seprofesi hadis. Hadis munfasil adalah hadis yang sanadnya terputus. Putus rawi pertama mursal, putus mudawin dan gurunya mu'alak, putus satu rawi munkati, putus 2 rawi dalam 2 tobakoh yang berturut-turut mudal. Berdasarkan kriteria tersebut, maka hadis tentang toharo dan sholat termasuk hadis mutasil, sebab dari sanad tersebut terdapat seluruh tobakoh meliputi mudawin, gurunya para tabiin sampai rawi sahabat. Mengenai hadis tentang toharo dan sholat ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari,
berdasarkan jenisnya termasuk ke dalam hadis sahih. Karena hadis yang sanadnya ini bersambung dan berakhir pada Rasulullah SAW. Kualitas hadis makbul dan mardud. Kualitas hadis terbagi pada makbul, diterima sebagai hujah, dan mardud, ditolak sebagai hujah. Sebutan hadis makbul adalah sahih dan hasan, sedangkan sebutan hadis mardud adalah doif. Hadis makbul, sahih, rawinya adil, takwa dan mur'ah, dan tamdabit, suhdur, dan kitab. Sanadnya mustasil, hiko, matanya marfu, idofah kepada Nabi SAW, tidak ada ilat, penambahan, pengurangan, pergantian. Dan tidak janggal, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan akal sehat. Hadis makbul hasan syarat, dan kriterianya adalah sama dengan makbul sahih, kecuali rawinya hanya sampai kolil dabit, agak dabit dari kekuatan daya hafalannya. Hadis mardud doif adalah bila satu atau lebih dari syarat hadis makbul sahih atau hasan tidak terpenuhi. Hadis ini merupakan hadis sahih yang bisa diterima oleh kalangan ulama hadis. Oleh karena ini, hadis ini tergolong hadis makbul sahih yang artinya dapat diterima atau dapat dijadikan hujah, yakni dapat dijadikan sebagai pedoman amal, digunakan sebagai istinbat dan bayan Al-Quran, serta dapat disimbatkan oleh kaidah usul fikih. Adapun hadis yang digolongkan makbul adalah jenis hadis dan hasan, tasih dan itibar. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari tentang toharo dan salat dilihat dari segi sanad. Sanadnya muttasil atau bersambung. Dilihat dari segi matan hadisnya tidak mengandung ilat maupun syadz dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hukum syari. Dilihat dari rawinya adalah rawi yang adil, labid, dan tidak ditemukan kecacatan. Iktibar, kaidah untuk mencari mutabi dan syahid yang dapat menaikkan kualitas dan mardud doif li zatihi menjadi ma'bul hasan li ghairihi, dan dari ma'bul hasan li zatihi menjadi ma'bul sahih li ghairi disebut kaidah iktibar. Untuk mencari mutabi dan syahid dua sahabat digunakan iktibar al-sanad. Untuk mencari syahid matan lain digunakan iktibar al-matan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari tersebut pada tobako pertama Abu Hurairah, kedua Hamam bin Munafi, ketiga Ma'mar bin Rashid, dan keempat Abdul Razak bin Hamam. Termasuk kategori hadis gharib karena hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat pada masing-masing tobako atau tidak memiliki syahid maupun mutabi. Adapun tobako kelima yaitu Ishaq bin Ibrahim bin Nasar, dan tobako keenam yaitu Imam Al-Bukhari dikategorikan dalam ahad musawir, ahad masyhur, karena diriwayatkan lebih dari 3 periwayat namun belum mencapai derajat mutawatir. Namun secara keseluruhan hadis tersebut digolongkan ke dalam hadis ahad gharib karena terdapat 4 tobako yang rawinya tunggal atau menyendiri. Untuk hadis toharo dan salat ini dengan itibar diwan dapat dikatakan sebagai hadis sahih karena termaktub pada kitab sahih, yakni kitab Al-Jami Al-Sahih Bukhari. Menurut konvensi muhadisin, kitab sahih hadisnya sahih. Ta'mul hadis. Hadis makbul, yakni hadis yang berkualitas diterima sebagai hujah dengan sebutan sahih atau hasan, baik li zatihi atau li ghairi. Ada yang makmul bih dapat diamalkan, dan ada juga yang ghairi makmul bih tidak dapat diamalkan. Berdasarkan kriteria tersebut, maka hadis tentang toharo dan sholat dikategorikan sebagai hadis makmul sahih. Maka termasuk hadis makmul dapat diamalkan sebab lafaznya muhkam, yakni matam dan kadungnya tegas dan jelas. Baik, sekian dari saya. Ada sebuah hadis yang menceritakan tentang Rasulullah yang memerintahkan para sahabatnya untuk mencari kalung milik Sayyidah Aisyah yang dipinjam dari Asma. Kemudian para sahabatnya pun mencari. Namun saat itu waktu sholat hampir habis dan mereka tidak menemukan air.
Kemudian mereka sholat tanpa bersuci terlebih dahulu. Kemudian mereka melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah, dan Rasulullah tidak melarang dan tidak menyuruh mereka untuk mengulangi sholatnya. Padahal pada saat itu belum ada perintah atau ayat yang turun untuk melakukan tayamum. Dari kisah tersebut, maka turunlah Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Toharoh secara bahasa berarti bersuci atau bersih dan membebaskan diri dari hadas dan najis. Toharoh juga memiliki kedudukan paling utama dalam ibadah, karena jika kita sudah mengetahui hukum-hukum toharoh dengan baik, maka ibadah kita akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian jika kita tidak melakukan toharoh terlebih dahulu, maka tidak akan sah sholat kita. Karena salah satu syarat sahnya sholat ialah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah tidak akan menerima ibadah sholat seseorang sebelum dia berwudu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hikmah disyariatkannya toharoh. Yang pertama, toharoh atau bersuci itu merupakan fitrahnya manusia, karena setiap manusia pasti akan melakukan atau menjaga kebersihan. Yang kedua yaitu untuk menjaga kewibawaan dan kemuliaan umat muslim, karena umat muslim itu mencintai kehidupan bermasyarakat, maka Islam tidak ingin umatnya tersingkir karena kebersihan. Yang ketiga yaitu untuk menjaga kesehatan, karena banyak orang yang sakit karena tidak bisa menjaga lingkungan. Yang keempat yaitu untuk mempersiapkan diri menghadap Allah, tidak hanya bersih dalam sholat, tetapi bersih dalam doa dan munajatnya. Kesalahan-kesalahan umat muslim pada saat berwudu yang pertama yaitu tidak membaca bismillah, karena ada dalam sebuah hadis yang artinya tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian tidak membasuh kedua tangan sampai siku karena terburu-buru dalam mengerjakan wudu. Kemudian tidak memperhatikan kebagusan wudu, sehingga terkadang ada anggota wudu yang terlewat karena tidak memperhatikan hal tersebut. Yaitu was-was. Sering kita melihat seseorang yang sedang berwudu, kemudian setelah membasuh tangannya atau bagian-bagian wudu yang lain, dia lupa membaca niat atau ada anggota wudu yang terlewat karena was-was. Lalu ada pengecualian bagi orang yang dibolehkan untuk tidak berwudu, yaitu yang pertama, jika dia tidak menemukan air, maka dia boleh bertayamum. Yang kedua, ketika memiliki penyakit kulit misalkan, atau penyakit luar yang divonis untuk tidak boleh terkena air, lalu diperbolehkannya melakukan sholat dengan keadaan duduk ketika tidak memiliki kemampuan untuk berdiri. Lalu dibolehkannya membasuh sepatu sebagai pengganti membasuh kaki. Kesalahan-kesalahan umat muslim pada saat berwudu yang pertama yaitu tidak membaca bismillah, karena ada dalam sebuah hadis yang artinya tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian tidak membasuh kedua tangan sampai siku karena terburu-buru dalam mengerjakan wudu. Kemudian tidak memperhatikan kebagusan wudu, sehingga terkadang ada anggota wudu yang terlewat karena tidak memperhatikan hal tersebut. Yaitu was-was. Sering kita melihat seseorang yang sedang berwudu, kemudian setelah membasuh tangannya atau bagian-bagian wudu yang lain, dia lupa membaca niat atau ada anggota wudu yang terlewat karena was-was. Lalu ada pengecualian bagi orang yang dibolehkan untuk tidak berwudu, yaitu yang pertama, jika dia tidak menemukan air, maka dia boleh bertayamum. Yang kedua, ketika memiliki penyakit kulit misalkan, atau penyakit luar yang divonis untuk tidak boleh terkena air, lalu diperbolehkannya melakukan sholat dengan keadaan duduk ketika tidak memiliki kemampuan untuk berdiri. Lalu dibolehkannya membasuh sepatu sebagai pengganti membasuh kaki. Toharoh secara bahasa berarti bersuci atau bersih dan membebaskan diri dari hadas dan najis. Toharoh juga memiliki kedudukan paling utama dalam ibadah, karena jika kita sudah mengetahui hukum-hukum toharoh dengan baik, maka ibadah kita akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian jika kita tidak melakukan toharoh terlebih dahulu, maka tidak akan sah sholat kita. Karena salah satu syarat sahnya sholat ialah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah tidak akan menerima ibadah sholat seseorang sebelum dia berwudu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hikmah disyariatkannya toharoh. Yang pertama, toharoh atau bersuci itu merupakan fitrahnya manusia, karena setiap manusia pasti
akan melakukan atau menjaga kebersihan. Yang kedua yaitu untuk menjaga kewibawaan dan kemuliaan umat muslim. Karena umat muslim itu mencintai kehidupan bermasyarakat, maka Islam tidak ingin umatnya tersingkir karena kebersihan. Yang ketiga yaitu untuk menjaga kesehatan, karena banyak orang yang sakit karena tidak bisa menjaga lingkungan. Yang keempat yaitu untuk mempersiapkan diri menghadap Allah. Tidak hanya bersih dalam sholat, tetapi bersih dalam doa dan munajatnya.